tipe, ada network base sama host base. Kalau network base itu fokusnya dia melakukan deteksi di jaringan. Ya, jadi di jaringan itu kan ada berbagai macam operasi ya, network trafficnya, lalu application protocol activity, dan bisa mengidentifikasi koneksi-koneksi yang mencurigakan. Nah, ini fokusnya ke network, ke traffic yang ada di jaringan. Tapi kalau host base itu dia fokusnya ke software application-nya. Nah, IDS ini benar-benar fokus ke application-nya. Dan kerjanya adalah memonitoring aktivitas yang terjadi secara lokal di aplikasi yang sedang berjalan. Ya, misalnya file access, system calls. Ya, jadi ketika aplikasi itu ingin mengakses suatu file di server lain, nah ini IDS tuh bisa mendetek. Ya, itu kalau IDS-nya host base. Tapi kalau IDS-nya network base itu dia mendeteksi secara umum jaringan ya, traffic yang sedang terjadi di jaringan. Nah, umumnya banyak perusahaan dia employ multiple IDS, each with its own set of roles. Ya, jadi banyak perusahaan memakai network dan juga host base secara bersamaan. Ya, kenapa? Karena untuk memaksimisasi kemungkinan untuk mendeteksi intrusi yang bisa saja terjadi. Lalu juga fungsi lainnya adalah untuk meningkatkan awareness ya, bahwa kemungkinan ada attack. Nah, lalu ada intrusion prevention system. Nah, built on IDS and attempt to stop potential intrusion. Ya, intrusion prevention system, perusahaan dapat menggunakan IDS ya, multiple IDS supaya ada jaminan keamanan bahwa jika ada serangan-serangan ya, intrusion, gangguan-gangguan baik itu di dalam jaringan atau di dalam software application-nya, itu dapat bisa segera teratasi. Nah, bagaimana IDS bisa melakukan deteksi intrusion ya, by the way IDS intrusion detection system, kalau IPS intrusion prevention system. Ya, jadi aplikasi lebih lanjut dari IDS itu adalah IPS ya, intrusion prevention system, karena ini IPS ini dibangun berdasarkan IDS. Fungsinya untuk prevensi ya, prevensi dari kemungkinan adanya intruder. Ada 3 metode ya, IDS atau IPS mendeteksi intrusion, ada memakai signatures, ada anomalies sama protocol states. Ya, signatures ini metode untuk mendetek sequence of bytes yang biasanya dipakai oleh malicious software. Ya, jadi sudah ada signature-nya. Ya, signature-nya itu bisa dideteksi ya, secara umum signature malicious software kayak begini loh. Nah, itu bisa langsung terdeteksi. Nah, lalu anomalies ya, anomalies itu anomali yang bisa terjadi, yang umumnya jarang terjadi, tapi ini tiba-tiba terjadi, makanya disebut anomali. Nah, ini bisa langsung mendeteksi. Lalu protocol states. Nah, protocol states sudah ada protokol yang diset sebelumnya. Ya, compare observed events against defined activities for each protocol state. Ya, jadi udah ada protokol state-nya seperti apa, lalu apa yang terjadi di lapangan itu di-compare dengan protokol state. Apabila yang di lapangan tidak sesuai, yang terjadi tidak sesuai dengan protokol state, nah itu juga bisa terdeteksi. Dan implementasi dari IDS maupun IPS ini menggunakan 3 protokol ini, signatures, anomalies, dan protocol states. Untuk apa? Maksimisasi keefektifan. Nah, ini Norton, ya, Norton ini contohnya ya, Norton Internet Security, ada beberapa features, ada personal firewall, ada intrusion prevention-nya ada IDS juga di dalam. Lalu topik yang terakhir adalah mengenai kedua terakhir adalah mengenai patch management. Ya, patch management ini kita juga sering pakai ya, intinya adalah software patch untuk menambal bug yang ada di dalam aplikasi kita ya. Makanya kalau kita aktifkan Windows ya, Windows yang kita pakai itu original, itu kita akan disediakan
patch ya. Jadi mungkin sebulan sekali atau berapa bulan sekali Microsoft menawarkan patch. Demikian juga dengan handphone kita ya, smartphone kita secara berkala ya. Bagi yang pakai Android itu dia menyediakan ini ya, download atau automatic updates ya. Android kita bisa langsung di patch menjadi lebih baik. Misalnya ada crash atau ada masalah security, itu bisa langsung ditambah. Nah, itu patch. Juga disebut sebagai updates. Nah, ini kalau di handphone kita ada software update. Nah, update-nya kita bisa langsung baik secara manual maupun secara otomatis. Ya, biasanya sih kalau saya set otomatis. Nah, ini ada manajemennya untuk patch ya, merupakan sebuah proses mengidentifikasi, meng-acquiring, installing, and verifying patch. Ini umumnya diperlukan patch management ini di dalam perusahaan besar ya kan. Kalau perusahaan besar dia punya banyak sekali software, aplikasi, dan demikian juga hardware. Dia harus mengatur yang mana yang perlu di-patch dan yang mana yang belum perlu di-patch. Nah, topik kita yang terakhir adalah endpoint protection. Ya, meskipun komputer kita sudah diperlengkapi dengan antivirus, ada IDS, ada firewall, ada IPS, tapi tetap kita harus concern dengan service yang lain ya. Misalnya di sini dibilang security implemented at the end of end users, ya, desktop, laptops, mobile devices used directly by consumers of the IT system. Dan biasanya kita menggunakan atau mengimplementasi specialized software application, misalnya antivirus yang tadi saya bilang, anti-malware. Oh ya, anti-malware belum ya. Ya, intinya kita harus menggunakan banyak software ya supaya keamanan kita lebih terjamin. Ya, entah apakah itu antivirus, firewalls, IDS, IPS, anti-malware, anti-adware. Ya, kita perlu concern dengan itu ya supaya keamanan kita tetap terjaga. Dan defense of last resort ya, attempts to pick up security problems missed by network control such as firewalls and intrusion detection system. Nah, ya, jadi meskipun kita punya berbagai macam protection ya, tapi tetap kita harus aware bahwa kemungkinan bisa saja ada serangan-serangan lain yang tidak bisa dihandle oleh proteksi-proteksi yang kita punya ya. Ini mungkin lebih ke arah mindset ya. Kita harus tetap menjaga ya, kita harus tetap aware bahwa ada kemungkinan security problem yang lain ya. Oke, ini slide yang terakhir. Saya kira slide ini mengandung beberapa poin penting yang saya rangkum, yang saya intisarikan dari chapter 9. Mohon kalian baca di rumah ya, chapter 9 di bukunya. Itu ada beberapa informasi yang mungkin berguna untuk kalian ya, detailnya. Saya kira alangkah lebih baiknya kalau kalian juga baca chapternya. Oke, baik, saya kira itu saja ya. Jangan lupa one page summary yang dikumpulkan nanti tanggal 16 April ya. Apabila ada pertanyaan ya, bisa langsung kontak saya atau memakai discussion forum Q&A di Moodle. Oke, baik, saya kira itu aja untuk pertemuan online kelas kita hari ini. Ya, terima kasih atas perhatiannya. Selamat pagi dan selamat melanjutkan aktivitas kalian. Terima kasih, selamat pagi.